Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Makam Para Nabi yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 47 dan 48. Yesus bersabda, "Celakalah kalian membangun makam untuk nabi-nabi yang justru dibunuh oleh nenek moyangmu sendiri. Jadi kalian sendiri mengakui bahwa kalian menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat demikian, "Celakalah kalian membangun makam untuk nabi-nabi yang justru dibunuh oleh nenek moyangmu sendiri. Jadi kalian sendiri mengakui bahwa kalian menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangmu, sebab memang mereka yang membunuh nabi-nabi itu, dan kalianlah yang membangun makamnya. Itu sebabnya kebijaksanaan Allah berkata, Aku akan mengirim kepada mereka nabi-nabi dan utusan-utusanku. Sebagian akan dibunuh dan sebagian akan dianiaya." Allah melakukan itu supaya orang-orang zaman ini dihukum karena pembunuhan yang dilakukan terhadap semua nabi sejak dunia diciptakan, mulai dari pembunuhan Habel sampai pada pembunuhan Sakaria yang terjadi di antara Mezbah dan rumah Tuhan. Percayalah, orang-orang zaman ini pasti akan dihukum karena semuanya itu. Celakalah kalian, guru-guru agama. Kunci untuk membuka pintu pengetahuan disimpan pada kalian, tetapi kalian sendiri tidak mau masuk ke dalam untuk mencari pengetahuan itu. Sebaliknya, kalian menghalang-halangi orang-orang yang berusaha masuk ke dalamnya. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi mengecam Yesus dengan keras. Mereka mulai memancing-mancing dia supaya ia mau berbicara mengenai banyak hal. Dan sementara itu mereka memperhatikan dia baik-baik untuk menangkap sesuatu yang salah yang diucapkannya. Saudara-saudari terkasih, salah satu cara menghormati para leluhur adalah dengan membangun makamnya seindah dan semegah mungkin. Tidak ada lagi hal duniawi yang bisa persembahkan untuk orang tercinta yang sudah meninggal. Bahkan makam para raja dibangun sebesar mungkin dan masih bisa kita temui hingga waktu sekarang. Misalnya piramida dari zaman Mesir kuno. Jika demikian yang berlaku di banyak kebudayaan, mengapa Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang membangun makam para nabi? Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak melihat hanya apa yang dilakukan orang, tetapi lebih memperhatikan motivasi orang melakukan sesuatu. Ketika orang Yahudi membangun makam para nabi, semestinya Yesus memujinya. Karena menghormati para nabi dengan membangun makamnya adalah yang tindakan yang baik. Yesus mengingatkan
bahwa para nabi yang makamnya dibangun orang Yahudi itu dulu meninggal karena dibunuh leluhur orang Yahudi. Tindakan leluhur Yahudi itu sudah dilakukan sejak zaman Habel hingga zaman Zakharia yang dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Imam Zakharia yang mengingatkan orang Yahudi untuk bertobat malah dilempari batu hingga meninggal. Bahkan separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah akan dibunuh orang Yahudi. Dengan membangun makam para nabi, orang Yahudi semasa dengan Yesus menyetujui tindakan leluhurnya yang membunuh para nabi. Tindakan yang seolah-olah baik ternyata mengandung latar belakang yang tidak baik. Saudara-saudari terkasih, Yesus bukan hanya mengecam tindakan orang Yahudi membangun makam para nabi. Yesus juga mengutuk guru-guru agama. Yesus tidak menyukai tindakan mereka yang menyimpan kunci pintu pengetahuan. Guru agama menutup pintu bagi umat yang ingin belajar. Tetapi para guru agama itu sendiri tidak mau masuk ke dalam untuk mencari pengetahuan itu. Tindakan Yesus mengutuk orang Farisi dan guru agama Yahudi ini tentu saja menyebabkan kemarahan mereka. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi mengecam Yesus dengan keras. Mereka mulai memancing-mancing dia supaya ia mau berbicara mengenai banyak hal. Dan sementara itu mereka memperhatikan dia baik-baik untuk menangkap sesuatu yang salah yang diucapkannya. Yesus tahu betul konsekuensi yang akan terjadi dengan dirinya. Ia bukan hanya dibenci, bahkan akan disiksa dan disalibkan hingga meninggal dunia di kayu salib. Yesus bukan hanya nabi atau rasul yang diutus Allah. Yesus adalah putra Allah sendiri yang diutus Allah dan kemudian juga dibunuh. Apakah kita termasuk orang Farisi dan guru agama yang berniat membunuh para utusan Allah? Apakah kita hendak menyingkirkan Yesus dari kehidupan kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bukanlah orang Farisi dan guru agama yang berniat membunuh Yesus atau leluhur mereka yang telah membunuh para nabi dan rasul-rasul. Kami sebenarnya juga melakukan hal sama ketika sama tinggalkan Yesus dan ajaran gereja Katolik dalam hidup sehari-hari. Berilah kami kesempatan untuk kembali kepada Yesus dan gereja Katolik. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.